Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bisnis yang akan kami buat. Berikut adalah presentasi. Kriuk Ladi adalah usaha keripik ubi talas yang dibuat dari bahan baku lokal dengan harga yang terjangkau. Usaha ini berawal dari banyaknya ubi talas yang tersedia di daerah kami, namun pemanfaatannya masih terbatas. Sebagian besar hanya dijual mentah dengan harga yang relatif murah. Di sisi lain, manusia dan masyarakat sangat menyukai cemilan yang praktis dan mudah dibawa. Karena itu, kami melihat peluang untuk mengolah ubi talas menjadi keripik yang renyah, menjadi berbagai rasa, dan dapat dijual dengan harga yang terjangkau. Nama usaha kami adalah Kriuk Ladi. Kriuk menggambarkan tekstur keripik yang renyah, sedangkan ladi menjadi identitas dan ciri khas produk kami. Bentuk usaha ini adalah usaha mikro di bidang makanan ringan. Produk yang kami tawarkan berupa ubi talas dengan beberapa pilihan rasa yaitu original, balado, pedas manis, dan jagung bakar. Produk kami dikemas menggunakan standing pouch sederhana agar terlihat lebih menarik dan higienis. Ini saya akan menjelaskan materi saya yaitu produk dan keunggulan. Yang pertama, bahan baku berkualitas. Ubi talas segar berkualitas tinggi diperoleh langsung dari petani lokal, memastikan kesegaran dan mendukung ekonomi masyarakat setempat. Adapun yang kedua yaitu kemasan menarik atau higienis, dikemas dengan desain menarik dan standar higienis tinggi, menjaga kualitas produk tetap terjaga dan tampil profesional di pasaran. Adapun poin yang ketiga, rasa gurih dan tekstur renyah, diproses dengan metode terbaik untuk menghasilkan keripik yang gurih, renyah, dan lezat dengan pilihan varian rasa yang berseragam sesuai selera. Dan yang keempat, harga terjangkau. Harga yang bersahabat dan terjangkau untuk semua kalangan masyarakat, memberi nilai tambahan produk pangan lokal berkualitas tinggi. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Pertama, Kriuk Ladi memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, bahan baku utama berupa ubi talas yang mudah diperoleh dari petani lokal, sehingga pasokan bahan baku relatif terjamin. Selain itu, harga produk juga terjangkau, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Produk ini juga memiliki cita rasa yang khas dengan tekstur yang renyah, sehingga mampu memberikan pengalaman berbeda dibandingkan camilan lainnya. Tidak hanya itu, Kriuk Ladi tersedia dalam beberapa varian rasa, seperti original, balado, dan pedas manis yang dapat memenuhi selera konsumen yang beragam. Yang kedua, kelemahan. Di sisi lain, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Kriuk Ladi masih tergolong produk baru sehingga belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Modal usaha yang masih terbatas juga menjadi tantangan dalam pengembangan bisnis ini. Selain itu, kapasitas produksi yang belum besar dapat membatasi jumlah produk yang dipasarkan. Kelemahan lainnya adalah perlunya strategi pemasaran yang lebih kuat agar produk dapat bersaing dan semakin dikenal oleh konsumen. Secara keseluruhan, Kriuk Ladi memiliki kekuatan pada kualitas produk, ketersediaan bahan baku, dan variasi rasa yang ditawarkan. Namun, untuk berkembang lebih jauh, usaha ini perlu meningkatkan promosi, memperluas pasar, serta menambah kapasitas produksi agar mampu bersaing dengan produk sejenis. Lalu peluang. Pada aspek peluang, produk Kriuk Ladi memiliki prospek yang cukup baik. Pertama, minat masyarakat terhadap camilan ringan terus meningkat, sehingga permintaan pasar juga semakin besar. Yang kedua, pemasaran produk dapat dilakukan secara online melalui media sosial dan marketplace, sehingga jangkauan konsumen menjadi lebih luas dan tidak terbatas pada daerah tertentu saja. Ketiga, Kriuk Ladi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai oleh-oleh khas daerah yang dapat dikenal oleh masyarakat dari berbagai wilayah. Lalu yang terakhir, ancamannya. Terdapat beberapa ancaman yang perlu diperhatikan. Pertama, banyak produk
keripik, dan camilan sejenis yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga persaingan pasar cukup ketat. Kedua, kenaikan harga bahan baku seperti ubi talas dan minyak goreng dapat meningkatkan biaya produksi dan memperoleh keuntungan usaha. Yang ketiga, persaingan harga dengan produk sejenis juga menjadi tantangan karena konsumen sering membandingkan harga sebelum membeli suatu produk. Jadi berdasarkan analisis peluang dan ancaman tersebut, Click Lady memiliki kesempatan besar melalui inovasi, produk, dan pemasaran digital. Namun, usaha ini juga harus mampu menghadapi persaingan pasar dan mengelola biaya produksi agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Tentang lokasi usaha. Jadi lokasi produksi kriuk ladi ini dilakukan di rumah salah satu anggota kelompok. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk menghemat biaya sewa tempat dan memudahkan proses produksi. Sementara pemasaran dilakukan secara langsung di lingkungan kampus, tempat tinggal mahasiswa, serta melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Kemudian struktur organisasinya. Yang pertama itu ada ketua yang bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan usaha. Kemudian yang kedua ada bendahara, mengelola modal dan pencatatan keuangan. Yang ketiga ada bagian produksi yang bertanggung jawab terhadap proses pembuatan produk. Yang keempat ada bagian pemasaran yang bertugas untuk melakukan promosi dan penjualan produk. Materi terakhir akan membahas mengenai aspek keuangan. Di dalam aspek keuangan ini, seperti yang kita lihat di layar, ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama, tentunya modal produksi. Yang kedua, harga jualnya. Yang ketiga, pendapatan. Dan yang keempat, keuntungan. Hal yang pertama kita lakukan adalah menghitung harga pokok penjualan. Untuk tahap awal, kami merencanakan produksi sebanyak 30 bungkus dengan ukuran 100 gram. Adapun rincian biaya produksinya, yang pertama, ubi talas sebanyak 5 kilo dengan harga 50.000, minyak goreng 2 liter dengan harga 40.000, bumbu dan penyedapnya sebesar 20.000, dan kemasannya 30.000 dengan total 30 bungkus, yakni per bungkusnya tuh harganya 1.000. Selanjutnya gas dan biaya lainnya sebanyak 20.000, maka dapatlah hasil 160.000. Selanjutnya yaitu harga jual. Harga jualnya kami menetapkan sebesar 10.000 per bungkus agar terjangkau di semua kalangan. Di penjualan ini, jika kami berhasil menjual 30 bungkus dalam sehari dikalikan 10.000, maka kami akan mendapatkan 300.000. Selanjutnya perhitungan HPP-nya. Adapun HPP-nya itu biaya harga jual dikurangi biaya produksi. Biaya produksi dibagi dengan jumlah bungkusannya. Contohnya, dari produksi yang disebutkan tadi itu kan dapat hasilnya 160.000. Nah, dari 160.000 itu dibagi 30 bungkus, maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 5.300. Nah, kita bulatkan aja lah 5.500. Maka untuk harga jual kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 4.500. Nah, adapun keuntungan
tadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya, jika berhasil menjual 30 bungkus dalam satu hari produksi, maka 300.000 tadi hasil penjualan dikurangi biaya produksi sebesar 160.000, maka kita akan mendapatkan keuntungan 140.000 per bulannya. Seperti yang kita lihat di layar. Nah, jika produksi dilakukan 10 kali dalam 1 bulan, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 1.400.000. Selanjutnya mengenai break even point. Nah, seperti yang kita lihat di layar, perhitungan BEP ubi talas goreng. Harga jual per piecesnya kan 10.000. Biaya variabel per piecesnya sebesar 4.600, sekian. Dan HPP per piecesnya tuh 5.300 yang kita genapkan menjadi biaya variabel per pieces tuh maksudnya keuntungan ya. Kalau HPP per pieces tuh biaya per bungkusnya tuh habis berapa gitu. Terus biaya tetap per hari itu 20.000. Selanjutnya margin kontribusi per piecesnya tuh 5.300 dibulatkan menjadi 5.500 tadi. Adapun BEP unit pieces per hari yaitu 4 pieces. BEP rupiah per harinya kita harus mendapatkan 40.000 dan keuntungannya per pieces itu 4.500. Selanjutnya, status keuntungan berdasarkan volume jual. Jika per hari itu hanya terjual kurang dari 4 pieces atau kurang dari 40.000, maka tidak akan mendapatkan keuntungan atau bisa disebut rugi. Nah, jika dia hanya terjual 4 pieces dengan total penjualan 40.000, maka dia tuh cuman menutupi biaya produksinya. Jika lebih dari 4 pieces, per piecesnya tuh kita hanya mendapatkan keuntungan sebesar 4.500. Maka minimal per harinya tuh harus terjual 10 pieces agar mendapatkan keuntungan 30.000 per harinya. Untuk rumus biaya variabel per pieces dan biaya tetap per harinya dan perhitungan BEP per hari dapat kita lihat di layar. Di situ kami sudah membuat rumusnya kenapa dapat keuntungan segini, berapa penjualan agar dapat keuntungan, dan jika terjual berapa dia cuman hanya menutupi biaya produksinya. Oke, sekian materi mengenai keuangan. Selanjutnya kami tutup presentasi ini berdasarkan analisis yang telah kami lakukan. Kriuk Ladi merupakan usaha yang layak dijalankan karena memanfaatkan bahan baku lokal, membutuhkan modal yang terjangkau, serta memiliki target pasar yang luas. Kami berharap usaha ini dapat berkembang menjadi produk yang dikenal masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Itulah bisnis yang akan kami buat. Bagi yang mau berinvestasi, yang mau memasang saham, pesan cek nomor di bawah ini.